teman ada kemarin habis operasi darah di kepala. Minta doanya. Oke. Kita mulai ya. Iya, terapin. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Wabil khusus segenap pengurus Majelis Ta'lim Ittaqi Tafuzi, yang semoga pengurusnya dan anggotanya, yang semua anggotanya juga pengurusnya, Semua jadi ketua. semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan wabil khusus sahibatul bait Ibu Ivon, yang semoga beliau beserta suami dan keluarganya juga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin insyaallah. Tentu saya doakan semoga kemuliaan Bapak dan Ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ini hingga surga nanti. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Kita doakan dengan suratul Fatihah, karena Al-Fatihah itu Nabi yang menamainya dengan as-shalah. As-shalah itu artinya doa, karena dalam hadis qudsi, dalam tafsir Mukatsir disebutkan ketika kita menyatakan wa iyyaka nasta'in, Allah menyatakan dan bagi hambaku wali abdi masa'ala, bagi hambaku terserah dia mau minta apa saja. Dan hari ini kita mohon pada Allah, karena Al-Fatihah itu juga Nabi menyebut dalam hadis Bukhari dengan nama ruqyah. Kita ruqyah juga. Pertama untuk Bapak Heriadi yang insyaallah besok akan mengambil tindakan tembak laser, Bu ya. Semoga Allah sukseskan sehingga beliau lekas pulih kembali, sehat walafiat kembali, diberi sisa umur yang mubarakah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga untuk temannya Ibu Ivon yang habis operasi kepala. Siapa, Bu? Ada teman. Ada lagi ya. Ya, semoga lekas pulih kembali, sehat walafiat kembali juga, panjang umur yang mubarakah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin ada yang nanya ke saya, emang boleh Ustaz mendoakan orang panjang umur? Kenapa, Bu? Jatuh. Oh, saya pikir Bu ngantuk jatuh gitu. Ada orang yang nanya kemarin ke saya, emang boleh Ustaz mendoakan orang lain panjang umur? Saya bilang Nabi mendoakan sahabatnya panjang umur. Itu dalam hadis riwayat Ahmad. Hadisnya kalau enggak hasan sahih, Nabi bersabda kama-qal la'alal hayata tatulu bika ya Ruwaifi'. Semoga engkau panjang umur wahai Ruwaifi'. Tentu panjang umur yang mubarakah. Maka kita doakan dengan suratul Fatihah, semoga Allah ijabah. Al-Fatihah. Oh enggak. Suaminya berita juga yang katanya bengkak, Bu ya.
Ya semoga lekas pulih kembali, sehat walafiat kembali, sama panjang umur yang mubarakah dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syafahumullah shifaan ajilan la ba'sa tahurun. Syafahumullah shifaan ajilan la yughadiru saqaman. Amin. Allahumma amin insyaallah. Baik, halaman berapa sekarang, Bu? Oh, enggak tahu. 1 ditanda peringatan yang tengah. 184. Di saya 184 ada tandanya ini. Berarti betul ya? Ya, ada tandanya. Bismillahirrahmanirrahim. Peringatan atas kelengahan. Aduhai orang ini, mana harta yang telah kamu kumpulkan dan mana kekayaan yang telah kamu persiapkan untuk menghadapi berbagai krisis dan kesulitan. Ternyata setelah kamu mati, semuanya terlepas dari tanganmu. Dan setelah mengenyam kekayaan dan kejayaan, kamu beralih menjadi hina dan tidak punya apa-apa. Orang itu kalau orientasinya materi dan beranggapan bahwa materilah yang bisa memuliakannya, maka orang seperti ini pasti tertipu. Karena apapun yang berkaitan dengan dunia sifatnya sementara. Baik kejayaan maupun kejatuhan, itu dua-duanya sementara, nggak ada selamanya. Kejayaan dan kejatuhan itu semuanya sifatnya sementara, tidak ada selamanya di dunia loh ya, di dunia. Dan itu Allah tegaskan dalam Al-Quran antara lain di surah Ali Imran ayat 140 itu. Ketika Allah mengingatkan nabinya dengan mengatakan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari di mana kejayaan dan kejatuhan itu dipergilirkan oleh Allah. Surah Ali Imran ayat 140. Kata Nabi, kata Allah dalam ayat itu watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari di mana kejayaan dan kejatuhan itu dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu bicara tentang perang Uhud sebenarnya, di mana Allah menyatakan sebagaimana sebelumnya mereka orang-orang kafir mengalami kekalahan, maka sekarang di perang Uhud Nabi Muhammad dikasih giliran oleh Allah mengalami kekalahan. Terus Allah kasih pernyataan tadi itu. Itulah hari-hari di mana kejayaan dan kejatuhan itu dipergilirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kehidupan itu betul kata orang yang mengatakan seperti roda. Jadi roda kehidupan. Karena orang menyebut ada istilah apa, roda kehidupan. Jadi kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Ada yang protes itu. Saya kok nggak pernah berubah, Ustaz. Udah dulu situ aja ya. Ya, saya jawab, mungkin Anda mungkin Anda bukan bukan roda kehidupan, Anda as roda kehidupan di situ aja. As rodanya. Ya begitulah, macam-macam. Tapi memang yang pasti di dunia nggak ada yang selamanya. Sesungguhnya sedih itu nggak ada yang selamanya, sebagaimana bahagia juga tidak ada selamanya. Kejayaan tidak ada yang selamanya, kejatuhan juga tidak ada selamanya. Semuanya sementara. Paling enggak sementara kita hidup. Karena setelah itu pasti mati. Iya. Dan yang pasti itu gini sebenarnya. Masing-masing orang itu akan menerima gilirannya. Kita ini kan wang sinawang aja. Ngelihat orang itu senang, bahagia. Kan kita kan enggak tahu. Iya. Makanya kan di antara nama Allah itu adalah Al-Qabid Al-Basit. Al-Qabid itu yang menyempitkan, Al-Basit yang melapangkan. Setiap makhluk itu ada sisi-sisi di mana dia disempitkan oleh Allah. Ada sisi-sisi di mana dia dilapangkan oleh Allah. Setiap makhluk itu. Anda lihat ada orang yang kawaya misalnya. Pasti dia punya sisi-sisi kehidupan yang dia dilapangkan. Tapi juga mungkin dia punya sisi-sisi kehidupan yang dia sempit, yang kita tidak tahu. Iya, saya pernah kenal seseorang di Surabaya saat itu. Lulusan S2 Eropa,
mobil punya, kontrakan punya, rumah punya, usaha punya, toko punya, semuanya iya punya. Dan ini anak muda, putih, gagah, untuk ukuran anak muda ya termasuk ganteng lah gitu. Tapi sampai umur 35 itu nggak laku-laku nikah. Dijodohkan, perempuannya cocok, dianya nggak cocok. Nanti dianya cocok, perempuannya nggak cocok gitu. Perempuannya cocok, dia cocok, orang tuanya nggak cocok. Semuanya cocok, tetangganya nggak cocok. Semuanya itu sampai umur 36 kalau saya nggak salah. Saya kenal beliau itu nggak laku-laku itu. Jadi ada orang yang seperti itu. Jadi soal rezeki dia mungkin dilapangkan, tapi soal perjodohan dia sempit. Iya, ada yang begitu? Ada. Tapi ada juga orang yang ekonominya nggak seberapa, dia hanya merebut masjid, tapi istrinya 4 itu ya ada. Saya pernah tahu ya, tahun 2006, iya. Iya, iya. 2006 itu saya pernah tahu ada merebut masjid di daerah Cipinang Muara itu. Merebut masjid. Gajinya saat itu tahun 2006 350. Iya, istrinya itu 4. Saya tanya, iya, sampean gimana caranya itu? Kata dia, istri saya kerja semua, Ustaz, katanya. Oh, pancen ini. Ya saya nggak tahu ya tadi secara ekonomi mungkin dia sempit, tapi secara perjodohan dia lancar jaya dia. Ya Allah. Jadi memang orang itu ada sisi-sisi di mana dia dilapangkan, sisi-sisi di mana disempit. Setiap orang itu, setiap orang. Ya paling enggak semua kita pernah merasakan betapa kita itu pernah mencapai batas di mana kita memang tidak bisa. Iya betul. Makanya disitulah manusia itu harus sadar diri bahwa memang kita ini adalah makhluk yang terbatas. Nah kalau kita paham betul bahwa kejayaan dan kejatuhan itu diberikan oleh Allah, maka saat berada di atas jangan jumawa, jangan sombong. Sebagaimana kalau pas di bawah juga jangan putus asa. Iya, iya betul. Sudah serahkan semuanya pada Allah, berproses dengan baik, full tawakal hanya kepada Allah. Intinya tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Saya itu dihadapkan dengan beberapa orang itu yang, jadi saya punya jamaah itu tahun 96. Itu cerita sama saya. Kalau mau beli nasi uduk mat lengket yang di Rawamangun, Jakarta Timur, itu enggak kuat ya. Karena beliau itu supir mobil box. Jadi mau kalau pengen makan enak itu enggak kuat. Maksudnya gajinya itu dipikir-pikir lah untuk beli nasi mat lengket itu. Tahun 2006 itu 96. Tahun 2006 itu kenal dengan saya. Mobilnya baru punya mobil Honda Jazz warna merah. Sekarang di rumahnya mobilnya mereknya susah disebut sudah itu. Dan hampir semua mobil beliau saya pernah naik kecuali Mini Coopernya. Itu semua, wah mobilnya Masya Allah. Artinya beliau itu orang kaya. Padahal 96 masih supir box, iya. 2006 mobilnya baru mobil Jazz. Sekarang sudah wis enggak ukuran. Masya Allah. Kalau Allah berkehendak merubah keadaan. Anak pertama masih lahir di bidan, nggak punya duit. Anak pertama. Buat anak berikutnya sudah rumah sakit semua. Iwanya singkat kata singkat cerita, begitu cepat Allah. Nah, tapi sebaliknya juga ada orang itu yang mungkin beberapa tahun yang lalu begitu berjayanya, sekarang jatuh sejatuh-jatuhnya, itu juga bisa terjadi. Dan itu mudah bagi Allah itu. Allah itu tinggal bilang kun fayakun. Saya ngisi kajian satu saat di Jati Bening Baru. Beliau cerita sama saya. Saya ini dulu Ustadz, pas ayah saya meninggal dunia, saya bersama ibu dan adik saya, saudara saya datang ke rumah saudaranya ayah. Itu diremehkan Ustadz, dihina-hina saya Ustadz. Setelah bapak kami meninggal, mungkin karena kami miskin. Sekarang Ustadz yang menghina kami itu miskin semua Ustadz, sekarang dia bilang gitu. Jadi keadaan dibalik begitu cepatnya, dan itu mudah bagi Allah, nggak ada yang sulit. Jadi yang menghina dia sekarang jadi terhina, sementara dia sekarang jadi berjaya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya begitulah, makanya manusia itu ketika berjaya jangan jumawa,
Ya, ketika jatuh jangan putus asa. Itu manusia. Sempit lapang itu memang wataknya hidup. Makanya kalau ada orang yang mengatakan hidup ini sulit, memang sengaja Allah buat sulit memang. Jadi kesulitan, hal yang nggak enak lah dalam kehidupan sehari-hari kita itu memang sengaja Allah buat. Supaya kita itu tahu bahwa dunia ini nggak enak memang. Nah kalau kita tahu bahwa dunia ini nggak enak, maka jangan jadikan sebagai tujuan. Kalau mau enak terus, nanti di akhirat. Nah, jadi kalau mau enak terus nanti di akhirat. Makanya kita semua ini jangan pernah punya pikiran istirahat di hari tua. Istirahat itu nanti di surga. Iya. Pokoknya selagi kita masih hidup, jangan pernah mimpi beristirahat. Kenapa? Karena istirahat itu nanti di akhirat. Bahkan kalau perlu, kalau kita ini memang merasa sudah dekat dengan kematian, harus berusaha bermanfaat. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ya walaupun kita hanya bermanfaat dengan doa misalnya. Paling enggak kita tetap berusaha bermanfaat. Itu seperti itu. Jadi jangan pernah kita berpikir saya mau istirahat di hari tua, jangan. Istirahat nanti di surga saja. Jadi walaupun sudah tua kita tetap berusaha apa? Berusaha untuk taat, bermanfaat bahkan seperti itu. Kalau nggak bisa bagaimana Ustaz? Minta kepada Allah. Makanya setiap subuh Nabi kan berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbal. Agar ilmu kita itu bermanfaat. Berarti hidup kita juga bermanfaat. Itu minta kepada Allah. Atau seperti yang saya pernah cerita di sini. Suatu saat saya ngisi kajian di kantor Kementerian BUMN itu ada orang yang berdoa. Doanya itu, ya Allah tolong saya dipakai lagi dong ya Allah. Ya Allah tolong hamba dipakai lagi dong ya Allah gitu. Tolong hamba dipakai lagi gitu. Doanya gitu. Terus sama imam masjid tegur, Ustaz Madrani Utsman negur. Pak, doa sampean kok aneh. Kok minta dipakai lagi oleh Allah, gimana ceritanya ini? Beliau cerita, saat itu belum musimnya Gojek online kayak sekarang. Dia cerita, saya itu punya banyak mobil Ustaz. Punya banyak sopir. Selonjor boleh Bu Endah? Selonjor boleh. Selonjor berdiri lompat-lompat juga boleh bebas. Cuman kayaknya nggak bisa selonjor Bu Endah ya, karena ada banyak barang depan. Ini apa namanya ini? Lupa saya. Maduwongso. Maduwongso, ya. Kesukaan saya ini sebenarnya. Masya Allah. Oleh-oleh dari mana ini? Oh, Masya Allah. Bener Jawa Timur berarti. Sama itu kan. Nggih. Napa? Tia Malang. Oh, niki nggih. Masya Allah. Sampai mana tadi? Oh iya. Nah, mobil saya, supir saya itu Ustadz, banyak saya pakai untuk membantu para ustadz, para kiai, para ulama yang berdakwah di Jakarta dan sekitarnya. Sudah 3 bulan ini Ustadz, tidak ada satupun mobil saya yang kepake. Sudah 3 bulan ini tidak ada satupun mobil saya yang kepake, supir saya yang kepake. Kadang ustadznya mau kita jemput, dijemput oleh orang lain duluan. Kadang mau kita jemput kena macet, kadang mau kita jemput gak ada supirnya, kadang mobilnya rusak. Sudah 3 bulan ini tidak ada satupun mobil saya yang kepake Ustadz. Posisi dulu Ustaz. Iya, monggo. Iya, panasan saya kedinginan. Oh gitu. Monggo. Panas. Akhirnya singkat cerita, enggak. Saya takut Allah nggak mau pakai saya lagi Ustadz, dia bilang gitu. Saya takut Allah nggak mau pakai saya lagi. Makanya saya minta kepada Allah agar kemudian saya itu dipakai lagi oleh Allah. Dia bilang gitu. Berapa waktu kemudian saya ngisi lagi di situ, kata imam masjid sudah dipakai lagi sekarang Ustadz. Alhamdulillah. Ketika saya pernah ngobrol dengan istri itu soal anak-anak lah ya. Saya bilang sama istri saya gini, anak-anak kita itu nggak butuh kita. Anak-anak kita itu butuh Tuhannya, Allah. Jadi kita jangan kira anak-anak saya butuh saya, enggak. Anak-anak kita nggak butuh kita. Anak-anak kita itu butuh Tuhannya, Allah. Saya bilang. Nah, cuman kita berdoa kepada Allah. Semoga kita ini sebagai orang tua diizinkan oleh Allah bermanfaat lebih lama untuk anak-anak kita. Jadi semoga kita ini sebagai orang tua ini diizinkan oleh Allah bisa bermanfaat lebih lama untuk anak-anak kita. Ya tentu doa saya kepada Allah, kalau
kan gini ya, kalau hubungan antara orang tua dan anak itu ada yang saling menafkahi, ada yang saling menghadiahi. Saya bilang semoga saling menghadiahi saja. Karena kalau saling menafkahi berarti ada yang tidak mampu, ada yang tidak mampu. Tapi kalau saling menghadiahi berarti semuanya dibuat mampu. Ya semoga begitu kita ya, saling menghadiahi. Amin Allahumma amin. Oh lanjut. Jadi kejayaan dan kejatuhan itu udah Allah perkirakan, ini nggak usah diambil pusing. Bagaimana keadaanmu sekarang, hai orang-orang yang tergadaikan oleh dosa-dosanya, hai orang-orang yang terbuang dari keluarga dan rumahnya. Orang itu mengingat kita setelah kematian kita hanya beberapa hari, setelah itu ya lupa. Bersyukurlah bagi siapapun yang punya anak yang soleh, yang mau mendoakannya. Kalau Ibu Rita walaupun nggak punya anak kandung, tapi kan insya Allah punya anak-anak yang seperti anaknya sendiri gitu ya. Nah iya itu seperti itu. Kemudian daya kan daya makanya walaupun bukan anak kandung tapi daya walaupun tidak anak kandung tapi seperti anaknya sendiri gitu. Seperti itu. Alhamdulillah. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, bersyukurlah bagi siapapun yang punya saudara-saudara yang peduli untuk mendoakannya. Dan bersyukurlah bagi siapapun yang semasa hidupnya punya investasi sedekah yang pahalanya terus mengalir, ilmu yang bermanfaat. Ini yang saya sering bilang di mana-mana. Ini jangan ngandelin orang kalau ini. Karena saya pernah cerita ya, ada orang yang saya nanti mau wakafkan rumah saya ini untuk rumah Quran setelah saya meninggal. Saya bilang belum tentu anak sampean punya kesadaran mewakafkannya. Iya, kalau mau sekarang aja. Nah, wong jangankan yang belum, yang sudah saja kadang diambil iya. Direbut kembali oleh anak-anaknya. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Makanya saya ulang, bersyukurlah bagi yang punya investasi ukhrawi itu. Nah, makanya celaka bagi orang yang nggak punya investasi ukhrawi. Sebenarnya jalan kebenaran tidaklah samar bagimu, tapi sedikit sekali perhatianmu untuk membawa bekal perjalananmu yang jauh ini, dan untuk menghadapi kesulitan hebat yang akan kamu alami berikutnya. Kalau di dunia kita mengalami kesulitan bisa telepon sana, telepon sini. Kita bisa minta tolong sana, bisa minta tolong sini. Kalau di dunia, taruhlah misalnya ibu mengalami kesulitan, mungkin ibu bisa punya koneksi ini, koneksi itu. Di dunia ya, mungkin. Tapi di akhirat tidak ada, kecuali pastinya rahmat Allah. Dan rahmat itu diantaranya dikaitkan dengan amal, gitu loh. Dikaitkan dengan amal. Artinya yang selalu mendampingi kita nanti di akhirat ya amal itu. Nah pertanyaannya, amal kita cukup nggak kira-kira untuk mendampingi kita di perjalanan yang jauh itu? Karena pastinya kita kalau mau ngadakan perjalanan dengan jarak yang berbeda, bekalnya pasti berbeda. Termasuk dengan waktu yang berbeda, itu bekalnya pasti juga beda. Nah akhirat ini jaraknya jangan tanya, lamanya selama-lamanya. Kalau kita perbekalannya nggak cukup, kira-kira apa yang terjadi? Ya, minta tolong ke siapa lagi? Padahal saat itu pertolongan hanya ada pada sisi Allah yang pasti ya. Dan rahmat Allah itu diantaranya dikaitkan dengan amal. Diantaranya. Maksudnya Allah menginformasikan kepada kita adanya rahmat Allah itu ada pada amal-amal itu. Itu seperti itu. Maka jangan salah memahami kata-kata yang begini ya, bahwa orang masuk surga karena rahmat Allah bukan karena amalnya. Oh iya, itu betul, tidak salah. Itu Nabi yang menyabdakan memang okamakal. Tapi ingat, supaya dirahmati maka kita harus beramal. Gitu loh. Walaupun Allah kuasa merahmati tanpa hamba itu beramal, tapi urusan kita kepada Allah harus beramal supaya kita dirahmati oleh Allah. Saya ulang ya, keyakinan kita Allah berkuasa merahmati hambanya tanpa beramal. Akan tetapi tugas kita kepada Allah adalah harus beramal supaya kita dirahmati oleh Allah. Karena Allah memberitahukan kepada kita bahwa rahmat Allah tersimpan di balik kebaikan-kebaikan yang Allah perintahkan itu. Dari mana Ustaz tahu? Lah pahala itu apa kalau bukan rahmat? Pahala itu rahmat, pahala itu. Ya, saya kira itu. Makanya saya ulang, kita mesti beramal. Dan saya ulang, yang mendampingi kita itu amal. Nah, sekarang ini pertanyaan berikutnya. Kita selamanya di akhirat nanti, di surga semoga ya, amin insyaallah. Pertanyaannya gini loh. Apa cukup amal kita yang berbatas waktu dengan usia kita ini untuk bekal kita mendapatkan balasan surga yang selamanya? Jawabannya, kalau pakai matematika manusia nggak cukup. Bu Ivon, berapa puluh tahun? Mau 100 tahun sekalipun,
tetap nggak bisa untuk menutup balasan surga yang selamanya. Bu Enda mau berapa puluh tahun, 100 tahun sekalipun, kita semua 100 tahun sekalipun nggak akan temput, nggak akan nyucuk untuk membeli surga yang selamanya itu. Kalau pakai matematika manusia. Tapi bersyukurlah pada Allah. Allah itu dengan dengan rahmatnya, tapi tetap dengan amal kita, tapi dengan rahmatnya itu membuat cukup. Siapa yang menjelaskan? Ulama usul fikih. Ulama usul fikih itu mengatakan begini. Kita ini beramal dengan berbatas waktu usia kita, mendapatkan balasan surga selamanya itu berkat niat yang pertama. Berkat niat. Dan itu fadl Allah, anugerah Allah itu. Jenengan kalau pernah baca hadis muttafaqun alaih Bukhari Muslim, orang baru niat saja kalau kebaikan sudah diberi pahala sekali utuh. Pertanyaannya sekarang, ibu-ibu berniat beriman selamanya apa sementara? Selamanya. Walaupun kenyataan kita akan meninggal, tapi karena kita sudah berniat beriman selamanya, maka pahala untuk kita seperti sudah beriman selamanya. Ibu-ibu berniat berbuat baik sementara apa selamanya? Artinya semua kita berharap selamanya bisa menjadi baik. Tapi kenyataan kita kan berbuat baik tidak selamanya. Kita ada usia di mana kita berbatas waktu. Singkat kata singkat cerita, karena kita berniat menjadi baik selamanya, maka kita seolah-olah sudah menjadi baik selamanya karena barokahnya niat itu. Belum lagi kebaikan Allah berkaitan dengan kebiasaan baik. Jenengan biasa ngaji hari Selasa, kadang libur misalnya, atau kadang ada udzur atau bla bla bla. Tapi kita kan udah punya kebiasaan ngaji, di hari dimana kita biasanya ngaji itu, hadisnya Bukhari di antaranya saya baca ya, Allah berfirman pada malaikat, catat untuknya pahala seperti biasanya dia berbuat ketika dia tidak sakit dan tidak safar atau mukim ketika mukim. Kata Ibnu Taimiyah, bahkan ketika dia masih hidup saat matinya. Nah, itu pahalanya masih terus mengalir. Makanya kalau kita punya aset niat yang baik tadi itu, terus kita punya kebiasaan amal yang baik itu, walaupun kita sudah meninggal, sudah tidak bisa lagi beramal, catatan pahalanya sudah ada selamanya. Terus pahala yang biasa kita kerjakan terus mengalir. Belum lagi kalau tambah tadi doa, belum lagi kalau tambah lagi dengan investasi sedekah yang pahalanya terus mengalir, belum lagi yang berkaitan ilmu yang bermanfaat dan lain sebagainya. Maka mumpung masih di dunia lah, maksudnya ayo kita gali potensi kita untuk kita ukhrawikan. Jadi bagaimana aset-aset duniawi kita itu diukhrawikan. Itu seperti itu. Saya pribadi itu kadang sebagai manusia biasa, kadang yang merasa direpotkan oleh istri dan anak misalnya. Ya harus ngantar anak ke pesantren misalnya, harus mendampingi mereka ini itu. Secara kalkulasi manusiawi itu sangat direpotkan. Tapi saya berkata kepada Allah begini. Pertama gini, ya kalau nggak saya yang direpotkan terus siapa lagi? Masa ngerepot bojone tombo. Satu dulu. Yang kedua, saya berharap kepada Allah, repotnya saya dalam kutip repotnya saya ngurusi anak dan lain-lain itu, harapannya menjadi kafarat, penebus dosa saya untuk waktu saya yang sia-sia. Itu. Dan yang kedua, ini lagi repot saya ini lagi nanam ke depannya kan. Nah, kalau anak ini insya Allah, masya Allah semua jadi anak yang baik kan, kita dapat bagiannya toh. Itu seperti itu. Itu kedepannya begitu memang. Jadi kenapa kita selalu punya harapan baik? Karena memang Islam menjanjikan hal itu. Dan itu bukan omong kosong, karena itu janji Allah dan janji Rasulnya Muhammad SAW. Nah, kita bisa gagah menjalani hidup itu nggak pernah merasakan capek, tetap capek. Tapi mestinya kita menikmati semua itu sebagai proses untuk bekal kita ke depannya itu. Itu sebetulnya ya sama dengan ketika kita keluar biaya untuk kemaslahatan agama, untuk kemaslahatan keluarga, untuk kemaslahatan anak. Sekilas banyak yang keluar ya. Tapi sebenarnya bisa jadi itu merupakan bagian dari cara Allah untuk mengkafaroti sebagian harta kita yang mungkin keluar sia-sia. Kan seperti itu. Mohon maaf mungkin sebagian kita ada yang telah menghamburkan sebagian hartanya untuk sesuatu yang sia-sia. Nah, maka kadang Allah sengaja buat skenario kita mengeluarkan harta juga untuk kemaslahatan keluarga atau untuk kemaslahatan agama dan lain-lain, itu untuk kafarat. Di samping juga investasi ukhrawi itu. Ya walaupun semoga apa dan atau siapapun
yang telah dan sedang akan Allah berikan kepada kita. Semoga Allah jaga dan keberkahannya. Amin Allahumma amin insyaallah. Itu seperti itu. Makanya orang itu kalau mau mikir seperti itu, di mana kelelahannya di dunia akan terbayar nanti di akhirat. Mungkin pada sebagian yang harus dia keluarkan di dunia akan terbayar nanti di akhirat. Nah, orang kalau mikir gitu sih insya Allah nggak ada, iya tenang lah misalnya, nggak ada risau-risaunya. Kenapa ya? Oke, mungkin di dunia saya tidak mendapatkan balasan, tapi di akhirat, ya. Walaupun seringkali DP-nya Allah kasih di dunia juga sih. Iya, tidak usah khawatir lah. Siti Khadijah itu kalau menghibur suaminya Nabi kita Muhammad saat pertama kali menerima wahyu, yang kaget tiba-tiba ada dirangkul oleh malaikat Jibril itu loh. Kan beliau kaget, shock kan, pertama kali pengalaman spiritual pertama. Kan ini siapa, makhluk apa ini? Terus kata Siti Khadijah dalam sirah mengatakan apa? Wahai suamiku, kamu gak akan celaka. Kamu jangan khawatir, kamu gak akan celaka. Kamu orang yang sayang sama anak-anak yatim, peduli sama orang-orang miskin, membela orang yang terdolimi. Kamu gak akan celaka, wahai suamiku. Artinya apa? Dalam kalkulasi Siti Khadijah, itu beliau mengatakan tidak mungkin orang yang berbuat baik itu lantas kemudian dia tidak mendapatkan balasan dari Allah kecuali kebaikan juga. Apalagi selama ini memang tindakannya mengundang pertolongan Allah, dan memang betul kan, ternyata itu adalah malaikat Jibril yang mendatangkan wahyu dan seterusnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dulu orang-orang tua kita kan kalau menghibur anaknya, sejak khawatir, nggak usah khawatir, bismillah. Kita ini bukan keturunan orang yang jelek, kita bukan keturunan orang yang zalim, orang-orang tua kita orang tua yang baik, kita insya Allah juga orang yang baik. Udah, bismillah, jalan, nggak usah khawatir. Nah, gitu orang dulu. Maksudnya supaya orang itu tidak hanya mengandalkan mal, tapi harus mengandalkan amal gitu loh. Amal supaya betul-betul selamat. Itu seperti itu. Bukan mengandalkan amal, mengandalkan Allah dengan amal gitu. Mengandalkan Allah dengan amal. Kalau mengandalkan amal, kalau kata para ulama kurang tepat juga. Yang tepat itu mengandalkan Allah, karena kita hasbunallah wa ni'mal, tapi dengan amal, bukan hanya dengan mal. Karena kalau mal nggak dipakai amal, nggak ada fungsi apa-apa. Makanya mal sebagai punya fungsi, gunakan dengan amal. Itu seperti itu. Dan seterusnya itulah. Itu. Pun. Ini akan sulit dipahami bagi orang yang nggak punya orientasi ukhrawi. Iya betul, kita ngomong begini nih Bu, kita bisa manduk-manduk ya karena kita orientasinya ukhrawi. Tapi bagi orang yang orientasinya duniawi, susah ini. Iya. Kamu enak ngomongnya Bu itu, repot. Saya pernah Ustaz, Nggih. saya bilang sama suami saya kan, ini anak-anak kita sekolahin di pesantren. Kita serahin gitu. Kok aku rasanya kayak berlepas tanggung jawab ya gitu. Harusnya kan pendidikan mereka, pendidikan agama, pendidikan segala macam itu kita loh yang ngurusin. Nah, jadi nanti amal kita itu dari mana kalau semua anak-anak itu kita masuk pesantren sampai si Paki nanti negarinya lulus SD kita bayar pesantren gitu. Dan itu langsung dijawab. Jadi malam itu aku yang sampai nangis gitu bilang sama suami saya, gimana nanti kita gitu amal kita apa yang kita bawa gitu, karena habis ini kan nanti anak-anak kuliah juga sendiri terpisah dari kita gitu kayak anak saya. Besoknya tuh Pak sakit pulangan di saat yang bersamaan, jadi sama aku tuh langsung dijawab gitu, maksudnya yakin gitu dengan usaha sendiri itu bisa gitu, maksudnya tanpa melibatkan pihak lain gitu. Jadi emang langsung dijawab sih. Saya rasa kayak jadi saya pikir ya berarti emang mungkin kalau semuanya saya pegang sendiri belum tentu bisa. Kalau niatnya kita memberikan pekerjaan ke guru-guru kan, nampaknya kita membayarkan jadi gurunya, jadi kita bisa gaji gitu. Ini kan kerjanya. Jadi seperti kita bersedekah juga sekarang. Nah, gini bagus. Gini sudut pandang ya. Itu soal sudut pandang. Ya. Kayak Bu Ivon kan juga punya sudut pandang sendiri. Ya, artinya gini memang. Sah-sah saja, nggak ada masalah seperti Bu Endah atau seperti Bu Ivon atau seperti yang lain, silakan, nggak ada masalah. Masing-masing punya sudut pandang sendiri. Sebagaimana saya mungkin sama Bu Susan juga punya sudut pandang yang sendiri mungkin, atau ya siapa berbeda-beda. Kalau saya pribadi memandang begini, memang kewajiban orang tua itu memang mendidik anaknya secara langsung, itu betul, tidak salah.
Aslinya memang kewajiban orang tua, bukan kewajiban ustadz, bukan kewajiban guru, bukan. Itu kewajiban kita orang tua memang. Hanya memang kan ada dalam satu ada rumus begini. Semua itu harus diserahkan kepada ahlinya. Nah, kalau kita merasa bahwa kita ini ahli dalam mengatasi itu, maka lakukan. Tapi kalau kita tidak merasa ahli, maka serahkan kepada ahlinya. Kalau saya sama istri misalnya gini, saya bisa insya Allah, istri juga bisa mendidik anak secara langsung. Dan kalau istri memang betul-betul mempraktekkan kalau istri saya itu. Kalau saya agak balelo kalau saya. Istri yang betul-betul strength dalam menikah anak-anak itu. Tapi ada satu hal yang saya tidak mampu. Mereka kalau ke orang tua itu negosiasinya luar biasa. Negosiasinya itu luar biasa. Iya itu. Akhirnya mau tidak mau kayaknya mesti dikirim ke pesantren itu demi untuk melatih kedisiplinannya itu. Tapi saya bilang sama mereka begini, engkau kulepas sayang, bukan kubuang, saya bilang gitu. Jadi saya bilang itu ke anak-anak saya itu. Anak saya kalau mau berangkat pesantren saya bilang engkau kulepas sayang, bukan kubuang. Saya bilang gitu. Ya gitu. Ya, dan saya sengaja dan saya pribadi memang sengaja meletakkan anak saya di pesantren yang dekat itu untuk paling nggak untuk SMP kalau SMA biar mereka milih sudah. Untuk SMP sengaja saya itu kesepakatan dengan istri yang dekat, yang sewaktu-waktu saya bisa ketemu. Anak saya yang pertama sebelum pandemi kan mondoknya itu saya karena ada banyak jadwal sekitar pesantren dia yang di Pondok Gede itu, jadi saya sering kalau ngajar di daerah situ setelah zuhur di pondok ketemu sama anaknya. Walaupun dia mondok tapi seperti tidak kehilangan orang tuanya, mau ketemu terus sama saya. Jadi nggak jauh-jauh di Pondok Gede itu. Jadi saya kalau ngajar kadang maghrib sholat di pondoknya ketemu sama anaknya. Sering itu, dan dia itu sebulan bisa berkali-kali saya ketemu sama anaknya. Memang buat orang tua yang anak-anak di pondok, COVID kemarin itu hikmahnya Iya. besar banget gitu. Iya. Kan? Tetap sekolah ya. Enggak, bukan maksudnya jadi ada di rumah gitu. Oh gitu. Oh, 2 tahun kan gitu. Iya, ibu 2 tahun. Saya cuma 3 bulan itu mau balik ke pondok lagi itu. Iya. Kalau saya bersyukurnya karena anak saya tetap sekolah di pondok. Iya. Ya macam-macam lah masing-masing orang. Tapi kan Nah, nanti dia pulang ya proses. Kalau dia pulang iya, kan kita bisa iya. kalau saya itu biasanya ketika dia Oke. pulang itulah kita Iya. mendiskusi terus Iya, menanyakan betul. akidah. Betul, Terus kita, betul. Nah itu kan salah satu dari Betul, ikhtiar betul. kita ini gitu. Betul, Terus betul. Nanti dia lulus hari-harinya dia itu kita selipin misalnya ngingetin sholat. Itu kan bagian dari mendidik anak Ya. secara Ya, jadi apa yang kita keluarkan dalam bentuk biaya ke pesantren dan lain-lain itu bagian dari sedekah jariah kita juga sebenarnya. Kita tetap dapat bagian juga. Ya masing-masing orang punya, saya nggak mau mempengaruhi siapapun, tapi masing-masing orang punya prinsipnya sendiri. Memang kalau kita bicara idealnya orang tua langsung. Kalau ibu pernah tahu di Kediri itu ada pesantren yang untuk besar namanya pesantren Ploso ya, Al-Falah Ploso itu. Itu kiai-kiainya itu rata-rata didikan ayahnya langsung. Kenapa? Karena pertama sang abah memang mumpuni ilmunya dan disiplin, keras, dan sanggup mendidik anak-anaknya sehingga menjadi ulama-ulama yang cukup mumpuni di daerah Kediri itu. Ya kalau bisa seperti itu bagus, kalau bisa seperti itu. Ya, itu yang ideal sebenarnya. Itu yang ideal itu. Kayak Syahid Hasan Al-Banna rahimahullah juga punya prinsip yang sama itu. Pokoknya anak-anak itu ya tugas orang tua dan beliau mendidik langsung anak-anak dan beliau bisa. Nah, kalau beberapa orang seperti saya misalnya kan merasa nggak bisanya pada kedisiplinannya itu, anak negosiasinya anak itu luar biasa ke ibunya, ke ayahnya. Dan kalau saya pribadi saya membentuk kedisiplinannya itu. Dan kalau yang saya alami itu gini, karena anak lama di pesantren, interaksi sama orang tua kadang kurang intensif. Nah itu ketika mereka keluar dari pesantren kadang komunikasi antara orang tua dan anak itu kadang ada kesenjangan ya itu saya butuh waktu itu. Saya mengalami pertama pada anak saya yang pertama, sekarang lagi yang kedua ini karena baru lulus kan. Itu agak terjadi kesenjangan itu. Ya kita dengan sabar untuk menyesuaikan sampai akhirnya hampir sekarang sudah lebih terkendali. Nah, terus kemudian sekarang sama anak yang kedua ini mengalami hampir mirip. Cuman kalau yang kedua ini kan karena perempuan beda sama laki-laki. Jadi ya juga butuh proses penyesuaian juga. Tapi Gitu. kalau yang laki-laki emang agak lebih Keras. susah ya Ustaz. Maksudnya kan anak saya yang pertama kan perempuan. Iya. Ya, SMP, SMA dia Oke.
pesantren, sama yang kedua juga SMP, SMA di pesantren. Cuma saya ngerasa kalau yang pertama itu even dia di pesantren, bondingnya itu masih rasa gitu. Iya, masih karena perempuan ya. Karena perempuan, jadi Iya. dia masih kayak bermain-main saya tuh masih itulah saya tuh suka kalau misalnya anak saya tuh bermain-main sama saya. Nah, sedangkan kalau yang cowok ini kayaknya terlalu mandiri gitu, jadi saya aduh, kayaknya aku kehilangan momen dia yang bermanja-manja ke saya itu gitu. Ya. Oh, berarti ibu sebaliknya anak saya berarti. Kalau anak saya itu yang laki-laki semuanya manja ya. Maksudnya kok ibunya itu ke ayahnya itu mereka masya Allah dekat gitu. Yang perempuan jaim malah. Yang perempuan itu jaim perempuan. Yang perempuan itu jaim. Kalau tapi alhamdulillah semuanya dekat dengan ibunya sih, terutama dengan ibunya. Kalau sama bapaknya jangan tanya lah, karena ibunya, soalnya karena saya bilang sama ibunya dekat kan yang galak ibunya. Istri saya tuh gobal ke anaknya itu. Iya. Iya, ya dalam pendidikan galak sekali. Cuman saya ngukur gini, selagi anak-anak masih dekat dengan ibunya berarti galaknya masih normal. Alhamdulillah anak-anak sama ibunya dekat, tadi galaknya masih normal. Iya, ngoten ya. Cuman anak saya perempuan itu memang dekat sama ibunya tapi ada jaimnya. Jadi enggak blended itu ke ibunya enggak atau ke bapaknya enggak. Tapi kalau anak laki-laki, kalau enggak cium itu hidungnya gatel aja. Cium, minta cium ke ibunya, ke ayahnya itu. Anak saya itu. Kalau mantu, Iya. kalau mantu, kalau enak sama ibu kan, berarti kan Iya. suaminya bakal jadi suami yang baik. Insya Allah. Nggak dekat, kemudian dia memang introvert gitu. Kan orang punya karakter sendiri, jadi mungkin itu yang introvert, anak yang mbak ini yang perempuan enggak gitu. Kayaknya sih gitu. Ya karena anaknya yang lain introvert nggak bisa biasa. Iya kan? Berarti Perempuan anaknya dia introvert. Saya kalau ngomong sama anak perempuan saya lus-lus sih. Orang kalau saya antri Kak, gini kak. Ya masing-masing punya tantangan sendiri-sendiri. Yang penting tipe ya, anaknya Mbak. ya. Jadi memang macam-macam. Nah, harus kenal. Berarti Ibu Enda sama saya sebaliknya. Iya. Sekarang saya anak laki-lakinya ke ibunya akrab semua, anak perempuannya yang jaim. Nah, ya begitulah macam-macam. Oke. Kalau anak laki-laki saya hampir semuanya dikit-dikit sama ibunya minta cium, minta dipeluk sama ibunya, gitu. Sama laki-laki itu semuanya. Sama bapaknya juga gitu. Kalau yang pertama itu dikit-dikit, oh iya salim. Mau kemana aja pamit salim. Anak saya yang laki-laki yang pertama itu. Kalau yang kedua itu minta cium aja. Kalau enggak ke bapaknya juga sama itu. Kalau enggak nyium katanya hidungnya gatel. Kalau habis ketemu kalau pesantren kalau enggak cium itu nyesel. Iya kemarin enggak nyium sama Umi itu nyesel gitu. Itu Masya Allah. Ya masing-masing lah Bu ya, masing-masing. Semua ya semuanya karakter berbeda-beda. Sekandung aja bisa berbeda-beda bagi beda ya. Ya begitu, semua berproses. Tapi tetap selelaki-lelakinya itu dia tetap rindu belayan ibunya, tetap insya Allah. Ya berarti kalau dia yang nggak mau, ibu yang harus mau. Ibu yang harus mulai. Iya, ibu. Iya, ibu. Makin dipaksa kan nggak mau. Enggak, dia nggak usah paksa, ibu aja yang anu. Iya, Iya. orang mungkin dia mau. Iya, Di mungkin. kamar elus-elus. Kan laki kan. Ya masing-masing lah ya. Pun lanjut, jadi masing-masing punya sudut pandang. Yang mau ngirim ke pesantren ya monggo, yang enggak ya monggo, yang penting punya tanggung jawab mendidik itu aja. Itu seperti itu. Nah, terus kemudian soal ya tadi diantaranya kita direpotin oleh anak dan lain itu bagian dari investasi ukhrawi kita. Gak usah mengeluh karena di balik itu ada banyak kebaikan yang luar biasa. Ya, termasuk saya masih ingat betul. Kan sekolahnya anak-anak itu nggak murah ya, karena memang saya semuanya di swasta kecuali yang mulai kuliah ini. Kuliah juga sekarang juga mahal juga sama. Iya. Di saat banyak orang yang cari yang murah kan kita tetap konsisten bismillah. Tidak apa-apa kita keluar banyak toh. Ya tadi saya bilang mungkin itu kafarot kita untuk mungkin kita pernah ngeluarin harta yang nggak benar, yang sia-sia lah istilahnya gitu. Kemudian yang kedua ini juga investasi ukhrawi kita, nggak usah khawatir saya bilang gitu. Nah, pernah sampai satu sisi itu mungkin itu kalau tadi Bu Enda kan dijabah oleh Allah gitu ya. Saya ngomong gitu itu pernah hampir menguras tabungan saya. Saya bilang sama ya Allah,
Tidak apa-apa sih, memang keluar untuk mereka banyak, tapi ya jangan gini-gini amat ya Allah. Sampai habis-habis dulu. Tapi jangan gini-gini amat ya Allah, saya bilang gitu. Akhirnya dimasukin lagi sama Allah, alhamdulillah. Ditambah lagi. Hampir. Salah doa. Iya, saya tidak ada masalah sih ngeluarin untuk anak-anak, yang penting kan ini bisa tapi kan kalau keluar terus kan lama-lama ya. Ya Allah ya tidak apa-apa, cuman jangan gini-gini amat ya. Terus kalau kita kehilangan harta ya, kita berpikirnya mungkin di situ ada harta kita yang tidak halal gitu. Mungkin seperti tidak mengeluarkan dengan cara yang tidak kita bagus. inginkan gitu. Kalau bagus, kalau untuk kita tidak apa-apa, tapi tidak untuk orang lain. Kalau ada orang lain kehilangan harta, jangan kita langsung mengatakan jangan-jangan dia ada yang haram, jangan. Tapi kalau kecuali nyata perbuatannya ya, misalnya dia seorang rentenir, dia misalnya suka ngambil hak orang lain, dia tidak berbakti pada orang tua. Kalau ada kasat mata perbuatannya, oke lah kita ngomong gitu nggak apa-apa karena memang itu peringatan buat dia gitu. Cuman kalau nggak ada amaliyah buruk yang kasat mata jangan. Tapi kalau untuk kita nggak apa-apa. Ya kalau untuk kita pribadi nggak ada masalah. Saya sendiri juga sama sih. Ketika misalnya terjadi seperti itu, saya berpikir apa ada yang salah dari saya gitu. Iya, apa ada yang salah dari saya itu. Cuman yang pasti apapun yang hilang dari seorang mukmin itu nilainya sedekah. Iya, apapun yang hilang dari seorang mukmin itu nilainya sedekah. Kan ada hadis yang mengatakan bahwa tidaklah seseorang itu misalnya menanam kemudian dimakan oleh burung atau manusia, maka kecuali itu sebagai sedekah baginya. Jadi apapun yang hilang dari seorang mukmin itu nilainya adalah sedekah. Itu nilai dasarnya. Kalau kita mau muhasabah silahkan, tidak ada masalah. Tapi yang pasti itu adalah nilai dasarnya adalah sedekah. Itu seperti itu. Iya, Nabi aja pernah ditipu. Iya. Kalau secara materi Nabi pun pernah ditipu kan. Kalau secara materi Nabi pun pernah ditipu. Harta Baitul Malnya Nabi juga pernah dicuri oleh setan kan. Iblis langsung yang Abu Hurairah yang jaga itu kan ditipu berkali-kali, berapa kali. Itu seperti itu. Jadi kalau kita bicara itu ya belum tentu karena dosa sih, cuma kalau untuk bahan muhasabah tidak ada masalah. Kalau untuk kita ya, Tapi jangan diberlakukan kepada orang lain. Atau tidakkah kamu mengerti hai orang-orang yang terperdaya bahwa keberangkatan ini pasti terjadi menuju hari yang amat ngeri. Pada saat itu tidak berguna lagi bagimu segala alasan itu dan ini. Tapi semuanya akan berbalik kepadamu di hadapan ilahi. Raja yang maha bijak lestari. Semua akan berbalik. Apa saja yang pernah diperbuat kedua tanganmu, apa saja yang dilalui kedua telapak kakimu, apa saja yang diucapkan lidahmu, dan apa saja yang dilakukan anggota tubuhmu. Kalau dia mengasihimu, maka kamu akan dibawa ke dalam surganya. Dan kalau tidak, maka kamu akan dicampakkannya ke dalam neraka. Kalau bahasa Al-Qur'annya faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Jadi kalau kita dirahmati pasti masuk surga. Tapi kalau Allah tidak berkenan merahmati, ya berarti masuk neraka. Nah, kini rumusnya ya. Rahmat Allah mengalahkan murkanya. Oke, kalau bahasa Al-Qur'an itu kata Allah ala nafsihi rahmah. Ya Allah, rahmat Allah mengalahkan murkanya. Kalau bahasa Al-Qur'annya itu kata Allah ala nafsi rahmah, itu saya buka ayatnya. Kata Allah ala nafsi rahmah. Sebentar. Itu ada di surah Al-An'am ayat 54. Baca terjemahannya coba. Monggo, yang mau baca terjemahannya. Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah salamun alaikum, selamat sejahtera untuk kamu. Tuhanmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu barang siapa yang berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertaubat, setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia maha pengampun, maha penyayang. Itulah yang dimaksud bahwa Allah telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, rahmah. Dimana kalau ada orang berbuat satu perbuatan dosa yang mengundang murka Allah, kok dia taubat,
atau minta ampun pada Allah, maka yang menang adalah rahmat, bukan adab. Makanya kata Nabi, kalau berbuat yang nggak benar segera susul dengan kebaikan. Karena yang nggak benar itu mengundang murka Allah, yang benar mengundang rahmat Allah. Kalau kita segera menyusul kebaikan dengan keburukan, keburukan dengan kebaikan, maaf. Surah Hud ayat 114, kebaikan itu kan menghapus keburukan itu. Sehingga kemudian yang turun adalah rahmat, bukan adab. Nah, sekarang ini rumusnya. Ayat 114. Iya, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan, dan itu pelajaran bagi yang mau ngambil pelajaran. Surah Hud ayat 114. Surah Hud ayat 114. Memang ini Bu, kita ini pandai-pandailah mengundang rahmat Allah. Bahwa kita sebagai manusia pasti berbuat dosa. Ya, segera tobat. Karena kan kata Nabi, kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti ada potensi bersalah. Dan sebaik-baik yang bersalah adalah yang mau bertobat. Yang segera bertobat minta ampun kepada Allah. Makanya gini rumusnya. Kita ini kan saya ulang, pastilah ada potensi berbuat salah. Yang terpenting adalah bagaimana kita segera menyadari kesalahan kita dan segera bertobat minta ampun kepada Allah. Atau segera susul dengan aneka kebaikan-kebaikan. Misalnya gini, oke lah, kita di masa lalu dengan aneka keburukan kita sudah melakukannya. Maka bagaimana ke depannya kita berbuat banyak kebaikan, semoga yang lalu itu dihapus dengan kebaikan-kebaikan kita yang akan datang ini. Harapan kita adalah endingnya itu Allah merahmati kita. Dan potensi kita dirahmati itu lebih besar daripada potensi kita dimurkai sebenarnya. Sebenarnya tinggal kitanya saja. Makanya gini Bu, kalau sampai ada umat Nabi Muhammad SAW masuk neraka, berarti kebangetan dia. Iya kebangetan. Sekarang gini Bu, saya ambil contoh ya. Kalau kita pakai pendekatan surah Hud ayat 114, kita berbuat dosa, kalau baru niat dicatat enggak? Baru niat, perbuatan dosa belum? Ya. Kalau dibatalkan malah diberi pahala kan? Iya. Kalau ngeyel dikerjakan, enggak dilipat gandakan. Oke, kalau kebaikan baru niat, catat. Kalau dikerjakan, dilipat gandakan. 10, 100, 700, bahkan bisa hingga terhingga. Artinya apa? Potensi kita surplus, karena kan kebaikan menghapus keburukan. Minimal surplusnya 9 gitu itu. Karena satu dosa dihapus oleh 10 kebaikan. Itu paling enggak surplus 9. Belum, bisa jadi surplus 99. Bisa jadi surplus 699, bisa jadi surplus lebih. Lah kok sampai menghadap kepada Allah dimurkai, berarti kebuangetan. Makanya kan, makanya kalau Ibu baca di surah Al-Baqarah, saya lupa tepatnya, kalau enggak ayat 80, ayat 81 itu. Walladzi bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun itu. Bala man kasaba. Berapa? 81 ya? 81. Bala man kasaba sayyi'atan, baca terjemahnya, Bu. Baca terjemahnya. Bukan demikian, barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi dosa yang menenggelamkannya, jadi dosanya udah meliputi kebaikannya. Kalau satu karung kedelai, ada satu karung kedelai, terus bercampur ada 1, 2, 3 kedelai yang ya busuk lah atau kotor, diperhitungkan nggak yang 3 itu? Enggak, karena diliputi oleh kebaikan. Sekarang dibalik, ada 3 kedelai yang bagus, sekarung jelek semua, yang 3 diperhitungkan. Makanya yang ahli neraka dalam ayat ini adalah orang yang sampai keburukannya meliputi kebaikannya. Maka kalau kita pakai teori Al-Qari'ah, berarti kalau sampai orang itu masuk neraka, itu kebaikannya berarti kalah berarti. Kemungkinan kalah itu kenapa Bu coba? Pertama, dia teledor dengan kewajiban-kewajiban dulu. Kewajiban baik kepada Allah maupun kepada sesama. Itu jadi orang yang sampai kalah kebaikannya pasti dia teledor dengan kewajiban-kewajibannya. Itu yang pertama itu. Yang kedua apa Bu coba? Bangkrut dia. Bangkrut. Kenapa? Karena semasa hidup banyak berbuat zalim. Ngutang enggak bayar, mulut enggak dijaga, nyakiti hati orang lain, tipu sana tipu sini, juli pakai dalil. Jadi kebanyakan orang yang kalah kebaikannya itu pertama karena kewajibannya nggak dilaksanakan.
baik kewajiban kepada Allah maupun kewajiban pada sesama. Dia lalai. Bukan tidak mampu ya, tapi tidak mau. Kalau tidak mampu, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Ini dia nggak mau. Memang dasar memang dia lalai dengan kewajiban-kewajibannya. Yang kedua, banyak berbuat zalim sampai akhirnya bangkrut. Itu. Dua itu kebanyakan. Makanya kalau ingin mulia dunia akhirat, Ali Imran 112 itu harus baik hubungannya dengan Allah, harus baik hubungannya dengan sesama. Ali Imran ayat 112 itu, wa duribat alaihi mudillatu aina masuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Ditimpakan kehinaan kepada mereka dimanapun mereka berada, kecuali dengan tali hubungan baik mereka dengan Allah dan tali hubungan baik mereka dengan sesama. Oh, bisa dimengerti nggih insyaallah nggih. Nah, itu diantaranya. Nggih, monggo. Kalau niat dan amal kebaikan kita yang sudah kita tanam di awal Nggih. banyak misalnya gitu, tapi endingnya itu berbuat maksiat, apakah amalan yang sudah kita lakukan itu bisa menolong? Bagus. Yang kedua, apa kita berbuat maksiat yang banyak banget dengan amalan yang sedikit, terus yang kesempatan membuat amal sedikit itu sementara kita udah nggak ada umur, apa juga bisa membersihkan? Bagus. Pertama gini, suul khotimah itu ya, itu bertingkat. Jadi ada orang maksiat mati gitu ya. Itu suul khotimah itu. Apakah itu menghapus semua kebaikan? Bertingkat. Tergantung kadar suul khotimahnya. Ada suul khotimah itu murtad misalnya, itu habis itu sudah. Habis. Kayak bersiswa itu mati dalam keadaan kafir. Bal'am bin Ba'ura itu mati dalam keadaan kafir. Naudzubillah min syarri dzalik. Nah, orang yang mati dalam keadaan kafir murtad seperti itu habis semua kebaikannya. Itu suul khotimah yang fatal itu. Naudzubillah min syarri dzalik. Nah, kalau suul khotimahnya misalnya dia berzina, dia mencuri, begal dan seterusnya, selama yang bersangkutan meyakini bahwa itu hal terlarang sebenarnya, tapi dia melanggar, itu masih ada kesempatan nanti amal yang lain masih diperhitungkan. Cuman besarnya dosa ini jadi masalah gitu aja. Jadi masalah. Karena kan dia nggak sempat tobat kan, pas itu mati gitu. Padahal dosa besar itu nuntut adanya tobat. Nah, makanya saya ulang sekali lagi, suul khotimah itu bertingkat. Jadi tidak selalu dia menghapus kebaikan sebelumnya. Tergantung dari dosa apa yang dia buat. Saya ulang, kalau kayak sampai murtad, syirik besar, itu memang fatal itu. Tapi kalau untuk yang model dosa besar, itu tidak fatal menghapus keseluruhannya insya Allah. Tapi itu tetap nggak bagus. Kenapa? Karena berbuat dosa mati. Nah, sementara dia kalau dosa besar kan harus tobat. Kalau syirik besar tapi dia tidak sadar, maksudnya tidak tahu kalau itu termasuk. Semoga Allah ampuni. Iya, nggak tahu. Semoga Allah ampuni. Semoga Allah ampuni. Semoga Allah ampuni. Semoga Allah ampuni. Dulu para sahabat Nabi itu gini, Bu. Kalau ada seseorang selama masih 5 waktu sholatnya, selama masih bersyahadat, masih 5 waktu sholatnya, dan masih puasa di bulan Ramadan terutama, terus dia ada penyimpangan sampai dikafirkan oleh para sahabat akidahnya atau perbuatannya, itu kepadanya hak-hak seorang muslim masih diberikan kepadanya, sehingga masih ada kemungkinan dia diampuni oleh Allah gitu loh. Selama masih bersyahadat, masih 5 waktu sholatnya, masih puasa di bulan Ramadan. Itu saya baca sumbernya dari kitab Kaifana Ta'amalu Ma'aturasi wal Madzhab wal Ikhtilaf. Syekh Qardawi ngutip dari kitab Syiar Alamin Nubala. Di situ kata Imam Adz-Dzahabi yang menceritakan itu. Walaupun akidahnya dikafirkan, walaupun orangnya perbuatannya dikafirkan perbuatannya ya, tapi kalau orangnya masih syahadat, masih 5 waktu sholatnya dan masih puasa di bulan Ramadan, kepadanya hak-hak seorang muslim masih diberikan. Itu sikap para sahabat. Berarti ya kalau kita lihat kasat mata ada kemungkinan masih diampuni oleh Allah. Nah, kecuali memang dia betul-betul murtad dengan sengaja, ya dengan sadar misalnya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu. Nah, jadi gitu. Nah, sebaliknya sekarang ada orang seumur hidup dia gak karu-karuan. Orang sejengkal dia mati dia tobat. Maka kalau tobatnya ini betul-betul diterima oleh Allah karena maksimal tobatnya, yang sebentar itu bisa menghapus semua dosa sebelum-sebelumnya. Karena ada hadis qudsi yang mengatakan, yang lalu darimu aku tidak peduli kalau dia tobat. Karena ada hadisnya juga dia, orang kurang sejengkal dia mati, terus dia beramal amalan ahli surga, maka dia masuk surga.
Beruntung banget yang begitu. Yang begitu itu rahmat Allah itu. Betul-betul rahmat Allah. Tapi itu berdasarkan rahmat Allah, bukan keyakinan kita. Iya, gini, kalau sederhananya itu